Sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Ken Castle yang bergerak di bidang pembuatan video game, namun untuk karakter game tersebut menggunakan manusia asli yang sudah dipasangkan teknologi tertentu di dalam tubuh mereka, sehingga bisa dikendalikan oleh pemegang ID game. Gina Parker-Smith, seorang presenter TV acara, akan mewawancarai Ken Castle. Game pertama yang dibuat oleh Castle adalah Society, di mana para pemain bisa saling berkomunikasi dan melakukan kontak fisik satu sama lain, namun karakter dalam game itu adalah manusia nyata, bukan animasi visual. Manusia yang dikendalikan oleh manusia lain sebagai pemilik karakter tersebut. Kemudian, 9 bulan lalu, Castle merilis game terbarunya bernama Slayers. Slayers mengusung konsep peperangan atau membunuh sesama manusia, sama seperti Society yang memakai karakter manusia nyata. Karakter di dalam game tersebut adalah para narapidana yang sudah divonis hukuman mati. Jika mereka bisa menang di dalam game tersebut, maka mereka akan mendapat keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan jika bisa mencapai level 30. Bagaimana cara pengendalian antara pemilik ID game dengan karakter di dalam game? Yaitu dengan penanaman chip ke dalam otak yang akan membentuk sebuah sel. Sel ini membuat kemampuan akses jarak jauh yang disebut Nenex. Game Slayers memiliki top pemain bernama Cable dengan nama asli John Tillman, yang dikontrol oleh Simon Silverton. Selesai acara, tiba-tiba sistem di studio itu dihack, kemudian menampilkan sosok Humans. Humans yang menentang Game Slayers merasa jika Castle adalah penipu. Di dalam sel, seseorang memberi foto anaknya Cable. Seorang wanita, namun Cable tidak bisa melihat muka wanita itu. Wanita itu menandai sesuatu ke tangan Cable, lalu dia pergi begitu saja. Angie, istri dari Cable, bekerja di Society sebagai karakter yang ada di dalam game yang dikendalikan oleh lelaki gembul bernama George. Namun tiba-tiba game itu mengalami error, sehingga George tidak bisa melanjutkan permainan. Virus yang disebabkan oleh Humans membuat game Society tidak bisa diakses selama 3 jam. Di sisi lain, para karakter Slayers sedang bersiap menuju tempat pertempuran selanjutnya. Setelah beberapa menit pertempuran yang disaksikan oleh para penonton di berbagai negara, season ke-28 ini pun dimenangkan oleh Cable. Simon, anak konglomerat yang memegang kendali atas Cable, dihubungi oleh beberapa pemain yang memegang karakter lainnya. Ada yang menawar untuk membeli karakter Cable dengan harga 50 juta euro, tapi Simon menolaknya. Tiba-tiba ada video aneh yang tampil di layar. Lalu ada notifikasi dan file jika Simon ditawarkan agar bisa berbicara dengan Cable. Sedangkan Castle sudah membuat karakter baru untuk menggeser posisi Cable dan melawan Cable. Cable yang sudah dikendalikan oleh Nenex dan Simon, sedangkan karakter baru ini bernama Hackman, tidak ada satupun yang bisa mengendalikannya. Permainan level selanjutnya pun sudah dimulai. Akhirnya, Simon bisa berbicara dengan Cable. Cable heran karena seharusnya karakter dan pemain tidak bisa saling berbicara. Tentu saja karena file yang sudah di-download oleh Simon. Cable bertanya mengapa dirinya belum juga mati. Kata Simon, karena dirinya adalah pemain yang hebat. Semua gerakan Cable dikendalikan oleh Simon. Kemudian, Cable memasuki area yang dilarang untuk siapapun. Tidak lama kemudian muncullah Hackman. Cable dan Hackman saling menyerang. Beruntung penjaga berhasil menangkap Hackman. Cable meminta kepada Simon agar dia tidak mengendalikan gerakan Cable, karena Cable ingin bergerak sendiri untuk mencari jalan keluar. Ketika Simon sedang membeli equip game, muncullah koneksi video dari Humans.
Humans meminta Simon untuk menuruti permintaan Cable agar Cable bermain sendiri tanpa dikendalikan oleh Simon. Humans bisa tahu apa saja yang terjadi di dalam game. Ada cerita masa lalu antara Cable yang membuat Castle takut dengannya, sehingga Castle tidak akan membuat Cable berhasil keluar dari area game. Simon tidak mengerti apapun tentang permintaan Humans. Yang Simon tahu, dia hanya bermain game. Namun Simon tetap mendengarkan Humans untuk tidak mengendalikan Cable di saat season selanjutnya berlangsung. Wanita itu datang lagi menemui Cable. Dia meminta Cable untuk mencari jalan keluar dan melarikan diri dari permainan karena istri dan anaknya membutuhkan Cable. Cable pun tampak berpikir, lalu dia meminta sebuah minuman beralkohol. Saatnya untuk bersiap dalam permainan. Cable menemukan sebotol vodka di dalam rompinya, dan Cable dengan cepat meneguk vodka itu hingga habis. Karena dalam pengaruh alkohol, Cable pun mabok. Namun yang dilakukan Cable hanya melarikan diri dan terus berlindung. Dia tidak menyerang siapapun. Karena Simon juga tidak mengendalikan Cable. Sesampainya di parkiran, Cable mencari sebuah mobil. Dia memuntahkan alkohol yang baru saja dia minum sebagai bahan bakar untuk menyalakan mobil itu. Dan mobil pun berhasil dinyalakan. Walaupun dia dihalangi oleh Hackman dan beberapa penjaga, Cable tetap keluar dari area pertempuran dan dia memutuskan sambungan dengan Simon. Karena Cable keluar dari permainan, maka tayangan Game Slayers diberhentikan untuk ditonton kepada umum. Dan dikatakan jika Cable gagal dalam permainan, padahal itu adalah level terakhir. Cable menunggu istrinya di dekat rumah. Kemudian Trace menghampiri Cable dan mengajaknya untuk pergi dari sana. Trace adalah wanita yang menemui Cable di dalam penjara. Cable pun mengikutinya hingga sampailah mereka di sebuah gedung. Ternyata itu adalah markas Humans yang terdiri dari beberapa orang. Mereka membutuhkan darah Cable yang terkoneksi dengan NX agar bisa masuk ke dalam sistem. Karena Game Slayers, banyak para penjahat yang berusaha untuk masuk sebagai karakter Slayers agar mereka bisa bebas. Dengan kata lain, Castle ingin membuat orang-orang menjadi budaknya yang bisa dia kendalikan. Cable menolak untuk bekerja sama, tapi Humans menawarkan sesuatu, yaitu memberitahu keberadaan istrinya, Angie. Ketika Angie sedang berada di mode game dan hampir dilecehkan oleh karakter lainnya, Cable datang menyelamatkan istrinya itu. Karena Angie masih berada di bawah kendali George, maka dia tidak bisa melawan. Cable pun segera membawa Angie keluar dari sana agar program dalam otaknya bisa dimusnahkan. Namun tiba-tiba, Hackman dan pasukan Castle datang untuk membunuh Cable. Mereka terus berlari dari kejaran pasukan yang membuat kekacauan di beberapa tempat dalam game. Akhirnya, mereka bisa kabur dan ditolong oleh Gina. Di sisi lain, Simon berada di ruang interogasi pihak kepolisian karena dia dituduh membantu narapidana untuk kabur. Dia terus diancam oleh detektif, namun Simon tetap tenang dan hanya meminta untuk dibelikan sebuah sandwich. Simon berada di dalam sebuah sel. Beberapa jam kemudian, dia pun dikeluarkan karena dinyatakan tidak bersalah. Trace dan Humans lainnya sedang memutuskan jaringan NX di dalam tubuh Angie. Humans memberitahu Cable jika Castle pernah melakukan uji coba kepada para tentara. Sukarelawan pertama itu adalah Travis Scott, sahabatnya Cable, dan yang kedua adalah Cable. Namun beberapa bulan kemudian, Travis dinyatakan tewas sehingga Castle menyalahkan Cable yang membunuhnya. Kemudian program itu pun ditutup. Ketika 1 tahun berlalu, Castle melakukan penelitian ulang, namun dalam bentuk game. Humans membutuhkan memori di dalam otak Cable. Humans pun berhasil membuat audio dan visualisasi pikiran Cable. Ternyata, dulunya Castle berhasil mengendalikan Cable untuk membunuh Travis.
Setelah mengingat kejadian itu, Cable tampak frustasi. Lalu Trace memberitahu jika anak Cable berada di tangan Castle. Tentu saja, Castle akan mengambil anaknya. Dia pun mendatangi markas Castle. Cable sudah disambut oleh Castle beserta beberapa pasukannya. Namun sayangnya, para humans berhasil dibunuh oleh anak buah Castle. Tidak lama kemudian, mereka pun saling menyerang, hingga pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Cable. Tersisalah Castle yang mengajak Cable untuk pergi ke suatu tempat. Di sana, Hackman sudah menunggu kedatangan Cable. Castle membuat program ini agar dia bisa mengendalikan manusia dan apapun yang dia inginkan walaupun merugikan manusia lain. Tiba-tiba Hackman menyerang Cable. Hanya dalam beberapa menit, Cable berhasil melumpuhkan Hackman. Namun ketika Cable ingin membunuh Castle, dia seperti dikendalikan oleh sesuatu. Gina pun mengupload sesuatu dari program Nenex sehingga orang-orang bisa menyaksikan tayangan langsung pertengkaran Cable dan Castle. Castle membawa anak dan istrinya Cable ke dalam arena dan dia mengendalikan Cable agar membunuh anaknya itu. Cable sekuat tenaga untuk melawan dan dia berhasil menodongkan pisau ke arah Castle. Karena Simon masih berhak mengendalikan Cable. Dengan bantuan Simon, Cable berhasil menusukkan pisau ke tubuh Castle. Para bawahan Castle tidak berbuat apapun. Lalu mereka segera meninggalkan arena. Cable berhasil menyelamatkan keluarganya dan dia meminta teknisi untuk mematikan program Nenex agar semuanya bisa bebas, dan teknisi itu pun menyetujuinya.